Shalom God Lovers, dimanapun Anda berada. Ketika menyaksikan tayangan ini, kita percaya ada urapan Tuhan yang akan menyertai kita sepanjang hari ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya, Engkau sangat baik Tuhan. Tidak ada Allah seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita kembali bersama-sama untuk boleh merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dan saya akan memberikan judul renungan singkat pagi hari ini dengan judul Tuhan selalu mengerjakan
yang terbaik. Alkitab bilang dalam Roma 8:28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saya percaya kita semua tahu lagu yang sering kita nyanyikan di semua gereja dengan judul Ku Berbahagia Yakin Teguh. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Itu sebagian cuplikannya. Lagu ini ditulis oleh seorang Fanny Crosby. Fanny Crosby ketika dia lahir daripada keluarga Kristen yang sangat miskin. Dan ketika dia umur 6 minggu, Fanny Crosby mengalami demam yang tinggi, lalu dibawa ke dokter di tempat dia berada. Lalu ketika dokter bertindak untuk mengobati Fanny Crosby ternyata salah dalam pengobatan, sehingga Fanny Crosby mengalami buta setelah dia menerima tindakan medis yang salah. Dalam perjalanannya Fanny Crosby akhirnya dalam mata yang sudah buta, kemudian dia sangat diperhatikan oleh mamanya. Dan dalam perjalanan selanjutnya umur Fanny Crosby 6 tahun, papanya meninggal. Saudaraku, kalau kita lihat kisah ini sedih bukan? Umur 6 minggu sudah buta, umur 6 tahun papanya meninggal. Lalu Fanny Crosby tetap dipelihara oleh mama dan juga bersama dengan neneknya. Dan mama dan neneknya adalah orang yang cinta Tuhan. Orang yang selalu memberikan pondasi atau nilai-nilai Kristen, kebenaran firman Tuhan kepada seorang yang bernama Fanny Crosby. Dan dalam perjalanannya waktu itu hingga 16 tahun umur Fanny Crosby, dia dikirim ke sekolah tunanetra. Wow, tetapi dalam sekolah itu Fanny Crosby mengalami satu talenta yang luar biasa. Dia sangat terlatih memainkan piano, dia sangat terlatih memainkan gitar, dan Fanny Crosby juga sudah mulai menulis yang namanya beberapa lagu ketika dia ada di sekolah tunanetra. Saya persingkat kesaksian ini, teman-teman juga nanti bisa search bagaimana kisah Fanny Crosby. Lalu akhirnya setelah dia tamat sekolah tunanetra, bayangkan dia diberikan kesempatan di sekolah umum mengajar bahasa dan mengajar musik. Saudaraku, di sekolah itu akhirnya dia pun semakin mulai disenangi, dikagumi. Kenapa? Karena memang talentanya untuk bermain musik, bernyanyi dan seterusnya itu menjadi satu yang dibutuhkan di sekolah itu. Dan di sekolah itu ada seorang pemuda yang juga tunanetra yang sama-sama mengajar di sekolah itu, namanya Alexander. Dan dalam perjalanannya akhirnya Fanny Crosby menikah dengan Alexander. Dan lagu demi lagu ditulis oleh Fanny Crosby. Di aransemen banyak sekali lagu-lagu yang dituliskan oleh Fanny Crosby. Sehingga Fanny Crosby menjadi orang yang sudah mulai semakin terkenal. Sehingga dia banyak menerima yang namanya royalti karena lagu-lagu yang dia tulis. Saudara-saudaraku, kemudian pada waktu kesohorannya, maka ada seorang pewawancara, wartawan yang datang kepada dia. Dan wartawan ini bertanya, Fanny Crosby, kalau hari ini saya akan pertemukan kamu dengan dokter yang dulu melakukan tindakan yang salah pengobatan terhadap kamu, apa yang kamu bilang? Kata wartawan ini. Apa jawaban daripada Fanny Crosby? Dia bilang begini, kalau aku ketemu sama dia, saya akan bilang terima kasih sekalipun engkau melakukan kesalahan sehingga mataku menjadi buta. Tetapi dari rencana Tuhan, dari caranya atau kacamatanya Tuhan, maka itu mendatangkan kebaikan. Dan hari ini bukankah karya-karya yang sudah kutulis menjadi karya-karya yang sangat memberkati banyak orang di seluruh dunia. Dan sampai dia meninggalnya, dia menulis 8.000 lagu
bukankah sesuatu yang luar biasa? Alkitab tadi bilang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kepada siapa? Kepada yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, kata Alkitab. Kalau kita baca sekali lagi pada bagian firman Tuhan di dalam versi bahasa Indonesia masa kini, kita tahu bahwa Allah mengatur segala sesuatu sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Alkitab bilang Allah yang mengatur segala sesuatu untuk apa? Memberikan, menghasilkan yang baik bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Pada hari ini, mari kita melihat sisi yang baik ketika kita sedang mengalami sesuatu yang tidak baik. Mari kita lihat dari sisinya Tuhan kalau kita mengalami sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Karena Tuhan sanggup mengerjakan dari yang tidak baik menjadi baik. Dan biar hari ini fokus kita bukan kepada persoalan yang kita alami, tapi fokus kita bahwa di dalam persoalan yang tidak enak sekalipun, Tuhan sanggup mengerjakan yang baik dalam kehidupan kita. Tetap semangat dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami percayakan janji Tuhan bahwa Engkau mengerjakan yang terbaik, yang selalu mengerjakan yang terbaik dalam kami. Kalaupun kadang-kadang kami tidak mengerti jalan-jalan yang harus kami lewati karena persoalan, tantangan, dan sebagainya. Kami percaya bahwa kuasa Allah yang juga bekerja dalam diri kami, Engkau akan mengerjakan yang baik di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang merancangkan semua yang terbaik sekalipun dari pandangan manusia itu kurang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan terus mengarahkan mata kami kepada Tuhan karena janji firman Tuhan ya dan amin, dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terberkati dengan renungan singkat ini, mari like, subscribe, dan share kepada yang lain. Tuhan memberkati.